Oke, daripada kebanyakan insecure ngomongin ghosting dan teman-temannya tadi, langsung aja kita curhat, bukan? Kita tanya sama ahlinya, bergabung bersama kami dari Bali. Ada Zola Yohana, Certified Matchmaker and Love Expert. Hai Zola, selamat malam. Hai, malam. Zola, ini kita lagi ngomongin ghosting yang minggu ini trending banget. Semua korban ghosting, tukang ghosting, angkat bicara langsung semua ya. Tapi ngomongin soal ghosting ini, dalam konsep hubungan sebetulnya ghosting ini kenapa bisa terjadi? Biasanya apa pemicunya? Sebenarnya banyak kalau kita ngomongin masalah ghosting, isunya sendiri atau problemnya sendiri, pemicunya setiap orang itu beda-beda. Ada yang memang sebenarnya mereka berasa ketika in relationship, oh we're not comfortable enough. Oh that's not the one. Oh ternyata you're not the one for me. Atau kalau enggak mungkin he find another partner, misalnya gitu. Attract dengan orang yang lain. Sebenarnya isunya sendiri, problemnya sendiri untuk ghosting itu macam-macam. Tapi kalau misalnya dilihat dari sisi personality, itu lebih sebenarnya tentang orangnya sendiri yang sebenarnya mereka itu nggak ready dan nggak mau untuk explain anything in detail gitu loh. Jadi berpikir ya udah deh nggak cocok, udah deh kabur. Karena mereka pikir efeknya ke pasangan di ghosting itu apa. Jadi sebenarnya ghosting lebih disrespectful sebenarnya. It says when people ghost you, it's a lot about that person behavior than you. Jadi banyak. Bad communicator lah ya. Mereka nggak berani ngobrol untuk ngejelasin gitu loh. Mendingan kabur aja udah gitu. Nah, tapi kalau soal kabur ini, ghosting tuh bisa dianggap jadi survival strategy nggak sih? Kita ngerasa mungkin kayaknya udah nggak cocok deh, atau kayaknya nggak bisa deh dilanjutin. Atau memang ini tadi kayak Zola bilang, ini it's a pure bad intention, it's a pure bad manner. Yes, it's pure bad manner sebenarnya. Itu respect hope. Orang biasa bilang pengecut, ya main kabur aja udah daripada habis melihat realitinya gitu, karena harus ngejelasin semuanya segala macam. As the emotional mereka tuh nggak ready loh untuk jelasin segala kabur. Jadi itu sebenarnya bad man. Ini tuh terjadi, fenomena ghosting ini terjadi karena sosial media nggak sih? Karena udah ada digital, jadi mungkin kita pun sudah memutuskan hubungan, kita masih bisa lihat dia di sosial media, atau memang ini udah kejadian dari dulu? Ghosting itu sebenarnya dari dulu, cuman dari zaman dulunya pun juga ada. Kalau misalnya kita flashback lagi ke belakang nih, mungkin zaman-zaman kuliah, dan sekolah, ya kan sering misalnya pacaran tiba-tiba putus kabur aja udah. Sebenarnya udah dari dulu, tapi namanya itu baru sekarang yang di ghosting gitu. Tapi sebenarnya juga karena fenomena dari online, biasanya itu berawal dari online dating. Mereka online dating, ngobrol di online dating, message segala macam, terus udah gitu ketemuan, setelah ketemuan yang sebelum ketemuan mereka rajin kontak, ternyata setelah ketemuan kok hilang, kok sekali kabur aja udah, karena memang merasa nggak cocok atau merasa oh itu bukan gitu. Ya, itu juga biasa terjadi di kota-kota besar lah ya di Indonesia. Tapi Zola, ini banyak banget yang tanya, apa yang harus dilakukan kemudian ketika seseorang udah sadar dirinya nih adalah korban ghosting? Karena kalau lagi di ghosting ini kan akhirnya pengaruh sama mental crisis ya. Orang nggak tahu harus ngelakuin apa. Jadi apa sih yang ketika udah sadar nih, kayaknya gue korban ghosting deh. Apa yang harus dilakukan? Ini ya, buat yang mereka ghosting itu kan sebenarnya buat yang mereka ngeghostingin itu tuh sebenarnya mereka nggak berpikir impactnya untuk yang sebelahnya. Sementara yang sebelahnya itu bisa jadi efek untuk low self esteem sama self worth sebenarnya. Jadi kalau misalnya ternyata tiba-tiba lagi deket ghostingin gitu ya. Satu hal, kalau misalnya orang berasa udah nggak ada, don't text, don't ask, jadi nggak perlu ditanya lagi. Kalau orang kan biasanya selalu mereka minta kan. Kenapa, dan kenapa. Nggak perlu ditanya. Karena percuma. Mereka udah. Kenapa kita pikir dengan lagi kayak bakal ada jawab. Karena kan mereka anyway. Jadi kalau misalnya ternyata realize, dia hilang dan gue gue kontak nggak ya? Harus nanya apa itu
gitu. Kebanyakan kan orang mereka langsung blame it themselves kan, and punish themselves kalau kayaknya ini self esteemnya dan self worthnya yang kena. Jadi kalau tiba-tiba dipostingin, nggak usah let that go. Let it go, oke. Tapi kalau untuk ini ya, untuk antisipasi dengan orang-orang yang tukang ghosting gitu, ketika let's say bermain dating app, terus mau ketemuan sama orang ini, apa sih, kelihatan nggak sih ciri-ciri orang yang mungkin punya potensial untuk ghosting ini? Kalau misalnya dari awal itu pasti nggak akan kelihatan, apalagi kalau misalnya kita ngobrol dari teks, cuma the text kalau di online ya. Tapi one thing yang mesti itu kan sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah hanya sendiri di luar. Sesuatu yang kita kontrol. Jadi kalau misalnya ternyata lagi atau teks atau tiba-tiba terus tiba-tiba hilang, itu kan sebenarnya rejection. Ghosting itu sebenarnya rejection sih, dan rejection itu karena setiap orang itu punya tipe dan punya rasa yang beda-beda. So then make it personal. Kalau misalnya tiba-tiba di antisipasinya, kalau misalnya antisipasi itu, oh ya udah setelah ketemu kalau dia nggak text you back, ya udah let them go aja udah. Jadi lebih ke arah kesananya karena itu sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. It could be happen to anyone. Yang tiba-tiba kita bisa setelah 2 tahun, 3 tahun, hilang aja. Oke. Tapi once misalnya ini punish yourself, don't blame it yourself karena it's not about you, it's about that person behavior. Oke, jangan nyalahin diri sendiri ketika sudah sadar dirinya menjadi korban ghosting. Tapi kan ini ghosting ini trending karena kita tahu ada hubungan yang kandas begitu ya dari orang populer ini. Nah, ini gimana sih sebetulnya kunci hubungan biar saling memahami goal keduanya gitu? Ini hashtag curhat. Oke, jadi mesti ngobrol. The key healthy relationship itu adalah komunikasi. Seberapa dalam sih sebenarnya kita tahu tentang komunikasi, ngobrol dengan pasangan kita. Deep talk, deep communication itu penting banget. Dan selalu evaluasi. Evaluasi itu bisa 3 bulan loh. Can tell you need, you want, purpose-nya. Kita ini mau berapa lama lagi relationship? 2 tahun, next nih. Jadi harus diomongin sebenarnya. Harus tahu sama-sama nggak kita goals-nya. Are we in the same vision atau enggak? Are we in the same page atau enggak? Karena setiap orang itu kan tiba-tiba bisa berubah. Mereka kan selalu evolve kan. Jadi that will be good kalau misalnya tes 3 bulan, review relationship-nya lagi gitu. Apakah ternyata kita sama-sama mau nikah atau kita cuma sama-sama nyari companionship? Atau kalau enggak mungkin ternyata baru realize 3 bulan, oh value kita. So, rekindle lagi aja, ngobrol lagi, ajakin untuk ngobrol lebih deep communication lagi dengan partnernya. Oke, setuju. Evaluasi sih ya mungkin tadi yang juga ditekankan sama Zola. Zola, terima kasih banyak untuk insight-insightnya. Semoga ini para tukang ghosting dan juga korban ghosting bisa menelaah lebih baik supaya bisa punya hubungan baik ke depannya. Terima kasih banyak Zola. Thank you.